Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari dan saya Ion. Oke, sekarang kita personelnya berdua aja ya. Berdua dulu aja karena yang satu lagi ada keperluan. Iya, kerja sih sebenarnya. Ya saya juga sebenarnya kerja juga, cuman ya nyuri-nyuri waktu aja di jam istirahat. Makanya dia pakai batik lihat. Kalau saya kan konformi, tenang iya, aja. Seperti itu. Jadi ya walaupun kesibukan pekerjaan, kita tetap diusahakan untuk memberikan informasi terhadap teman-teman Juventini yang ada di Karawang dan yang ada di seluruh Indonesia pastinya. Kemudian, kita harus konsistensi ya. Iya, betul. Kemudian juga di sini kita selaku pihak Juventini Karawang mengucapkan turut bela sungkawa ya mengenai saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan dan di Sulawesi yang menghadapi musibah ya. Mudah-mudahan musibah ini memberikan sisi hal positifnya ya untuk kita semua. Kemudian juga ada perubahan nanti ke depannya juga ya, dan juga yang pasti mudah-mudahan teman-teman di Kalimantan dan di Sulawesi diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Amin, amin ya. Oke, pihak Juventini juga pasti nanti akan mengadakan donasi kan ya? Oh iya, insya Allah dari pihak Juventini Karawang nanti akan menggalang donasi ya untuk teman-teman kita yang di sana ya. Bagi teman-teman yang nonton di sini juga, kalau misalkan nanti ada rezeki lebih, boleh bisa didonasikan ke Juventini Karawang. Insya Allah kita amanah ya, dan bisa nyampe ke tempatnya langsung ya, tanpa harus melalui emblem dipotong dulu 10.000. Betul, enggak itu mau beda lagi itu. Oh gitu ya, kirain dipotong sosial gitu. Oke, hari ini kita berada di mana? Di Grand Taruma, tepatnya di Taman Grand Taruma. Nah iya. Ya mungkin di sini juga kita kembali lagi ke Backshore, ada suara-suara air gemericik ya. Iya. Ya karena kita lagi ada di tamannya, dan ini juga ada kenangan juga ya. Betul. Kita nonton bareng di sini. Final UCL. Final Liga Champion antara Juventus lawan Barcelona. Tuh. Kenangan pahit di belakang itu tuh ini. ada panggung ya di situ layarnya. Mungkin yang pernah join nobar di sini pasti ingat memorinya lah. Merasakan pahitnya ya. Pahit sekali. Melebihi kopi ini. Oke. Berhubung dengan pahit, kita juga sekarang lagi kondisi pahit ya. Pahit sekali ini. Sebenarnya pingin melepas kepenatan, tapi tambah penat ini nih. Aduh. Hasil semalam yang sungguh-sungguh mengecewakan sebenarnya. Ya, mengecewakan, yaitu di mana Juventus takluk ya 2-0 dari Inter Milan. Ya, oke, di sini juga kita akan bahas ya mengenai pertandingan antara Juventus lawan Inter Milan ya. Ini kita membahas yang sudah terjadi ya. Kemudian semalam. Kemudian juga kita akan bahas untuk Piala Super Italia antara Juventus melawan Napoli ya. Oke, drama dulu ya. Iya, tanggal 20 ya. Itu nanti lama-kelamaan ada telenovelanya yang dari kota Naples. Aduh. Dulu emang sih ada ya, waktu itu dulu saya waktu masih usia kecil lah, ada dulu sinetron Italia memang. Cuman dulu kan memang lumayan sih untuk sensor ya. Kalau Romeo and Juliet juga dari Italia. Iya, Romeo and Juliet ya. Waktu dulu juga ada ya. Mungkin yang seusia kita pasti tahu. Oke. Benar. Oke, kita akan langsung bahas ya. Gimana nih pertandingan semalam dari segi permainan? Dari segi permainan kita sebenarnya sangat sedih sih ya, menguasai pertandingan tapi di counter attack dengan gampang sekali. Terlihat sekali ya pada saat serangan baliknya emang semenjak pergantian pelatih ya dari Sarri maupun Tito ya, yang saya lihat ya, yang saya lihat itu di mana karena udah beda ya permainan Juventus ya, udah beda tidak sekali. Pragmatis lagi, di mana lebih mengedepankan untuk menyerang dan merebut bola. Beda dulu ya, kalau dulu mungkin bertahan menunggu lengah lawan, baru dimanfaatkan dan gitu. Jadi, cuman ya mungkin setelah eranya ya, karena mungkin udah mulai
tidak berlaku lagi mungkin ya sepak bola. Tapi Iya. menurut saya masih berlaku sih sebenarnya. Ya cuman mungkin memang Sepak bola modern sih ya. sepak kayaknya. bola modern ya. Menuntut. Betul, menuntut adanya permainan cantik. Iya. Kalah mah nggak apa-apa, yang penting permainan cantik. Males Oke. sih, mendingan permainan jelek tapi menang. Itu sih intinya. Kira-kira pemain siapa nih yang pertandingan Dini hari tadi. dini hari tadi yang dari Juventus sendiri ya, yang mendapatkan poin yang rating atau poin yang rendah? Rendah. Prabota ya kayaknya ya. Dia, Perabotan ya. aduh. Gol terjadi di skema dari dia ya, Iya. dua-duanya. Iya, yang saya lihat sih Kelengahannya. memang Inter tahu ya titik lemah dari Juventus itu dari sebelah sektor kiri dari Juventus itu sendiri ya. Walaupun sudah ada kapten kita ya, Iya. Giorgio Chiellini Ternyata main ya. main ya jadi starting line up dan juga Bonucci ya. Tapi Tidak ya, cukup ya ternyata. tidak cukup ya. Apa ya? Masih jadi kangen ini ya, The Like ya. Iya, malah kita kangen like malah. Iya ya, karena mungkin apa ya, kalau Chiellini mungkin ya bisa dimaklum ya Ya, karena faktor usia ya. faktor usia, kemudian juga fisik kayaknya Iya. saya lihat juga fisik udah mulai apa ya, sudah mulai melambat ya. Iya, karena Kalau- cedera sih ya. Iya, Mungkin trauma cedera juga karena adalah. banyak juga ya apa dari speednya juga kan ada apa counter attack dari apa ya Inter Milan. bukan jadi ada duel antara Lukaku sama Chiellini waktu itu kan, Iya, adu lari sama siapa satu lagi tuh si Barella ya. iya Barella. Iya sih, makanya sempat jadi gol juga karena tidak sempat menutup ya. Mhm. Seperti itu. Memang dari sektor kiri, di mana Pabrota wingback kiri, kemudian Chiellini di back Back cuman kiri. agak ke kiri ya. Iya. Gitu, seperti itu. Jadi mungkin untuk Chiellini mungkin ya bisa dimaklum kali ya. Bisa dimaklum. Kemudian juga untuk Bonucci gimana penampilan semalam? Bonucci sendiri ya standar-standar Oh. aja sih. Golnya Vidal gimana itu Bonucci? Mungkin sebenarnya yang telat itu nutup Danilo ya. Iya, itu Danilo cuman ngasih bokongnya doang. Dia udah terkontaminasi sama Bonucci. Ngasih gitu. bokong aja, bokong. Oke, Aduh, jadi salah mendefense dia. ya, jadi sebenarnya sih Bonucci cukup oke sih kalau yang saya lihat ya, cukup sesuai dengan ekspektasi. Mungkin kita karena ya. ada Chiellini sih ya. Dia Iya. ketutup. Mungkin kebantu juga Biasanya dengan emang gitu. Chiellini. Bonucci tuh kalau sama Chiellini klop. Ketutup Iya. kejelekannya. sorry, pencinta Bonucci, maaf ya. Nah, jadi yang saya lihat sih memang kondisinya dari Pabrota sendiri sih memang. Iya. Sebenarnya sih tidak jelek-jelek banget sih yang saya lihat ya, memang karena Kelengahan ya. apa ya, memang dia dipaksa maju mundur juga ya. Karena di sebelah sektor kirinya itu ada Ramsey yang justru lebih ke tengah ya. Iya, dia Jadi harusnya otomatis Pabrota sayap itu ya. saya pikir Jesse yang di sebelah kiri, Iya. ternyata bukan ya. Cesa ternyata di kanan. Harusnya Ramsey yang di sebelah kanan ya, gitu. Dan juga sih terlihat juga ya Ramsey kembali lagi ya seperti yang kita bicarakan, harus belajar lagi kaki Harus kiri. belajar lagi kaki kiri dia. Iya, karena biar umpannya sesuai. Sesuai yang diinginkan lah Iya. untuk striker kayak Ronaldo dan Morata. Aduh. Ojil kali. Oke. Kemudian dari sektor tengah juga dari Juventini pelatih Juventini ini medsos atau pelatih dadakan netizen itu Iya. melihat dari Rabiot dan Bentancur ya. Lini tengahnya katanya itu sama karakternya ya. Sebenarnya sih sama ya karakternya. Beda ceritanya kalau mungkin Rabiot dengan McKennie Nah, atau Lebih ada Bentancur. petarung ya. Kalau Bentancur. McKennie kan petarung. Iya, kalau Ramsey sih memang udah pasti ya, Iya. pasti andalan untuk Membagi Coach bola. Pirlo sendiri ya, karena memang sudah beda kelas sih sebenarnya ya untuk membantu penyerangan dan juga banyak peluang yang terjadi dan dibuat dari Ramsey itu Ramsey, sendiri iya. gitu. Cuman ya memang dari situ ya itu seperti yang kemarin kita bahas juga untuk Bentancur ini memang untuk perannya udah beda ya dengan yang musim dulu-dulu sebelumnya ya. dengan pelatih sebelumnya, jadi dipaksa gitu Emang dipaksa jadi ya nggak nyaman kayaknya dia. Iya, seperti itu. Dan begitupun juga Rabiot sebenarnya di PSG pun berbeda ya perannya ya Iya. dengan Juventus yang di sekarang Dia gitu. Pemotong bola kalau di PSG ya. Iya, Sekarang dipaksa menjadi gelandang serang. iya seperti itu. Selalu dipaksa di Yang kita Juventus. lihat ya, bukan berdasarkan dari
apa ya, mungkin Coach Philo Iya, beda beda. pendapat, pasti beda pendapat kita. Ya maklum karena kita melihat dari layar, Iya, dari seperti itu. info. Ya kita apa tuh pelatih layar kaca. Betul. Oke. Kemudian juga dari segi striker ini Morata sama Ronaldo ya. Morata Ini sama gimana ya? Ronaldo nih. Kenapa ya dengan Morata dan Ronaldo? Kadang-kadang Ada apa ya? ada chemistry-nya, kadang-kadang hilang seketika ya. Iya, iya. Saya kenapa ya? Belum ada pas-pasnya ini. Ya gitulah, sekarang tuh Juventus kayak lagi naik roller coaster. Nah iya, naik turun ya. Iya, Naik turun. turun. Asal jangan kayak hubungan aja sama pendapatan kita. Iya. Naik turun, harus stabil. Jangan curhat. Oh. Biasa, biar seru aja. Oke. Saya lihat juga untuk dari shot on target ya, memang cukup bagus ya untuk shot on target, nggak terlalu jelek-jelek banget ya. Untuk shot on target, Statistik. oke saya nyetek Statistik dulu ya. ya. Untuk statistiknya ya, kita akan langsung bahas. Dimana untuk Inter itu ada 6 ya untuk shot on target, kemudian Juventus ada 4 ya, dimana juga bolanya juga tepis ya, Iya. dan kebanyakan juga ditangkap juga. Shot off target itu 9 untuk Inter dan 2 ya untuk Juventus. Itu Ronaldo sih yang Iya. melayang entah kemana. Kemudian Off target. block shootnya itu ada 2, sama juga 2, sama-sama 2. Untuk possessionnya itu Juventus unggul 52%. Kemudian corner itu lebih banyak juga Juventus 4. Kemudian offset 3 ya, termasuk gol Ronaldo ya. Kemudian untuk pelanggaran juga lebih banyak Juventus 14, sedangkan Inter 8 ya. Kemudian juga untuk kartu kuning sama-sama 2 ya. Iya. Gimana untuk kepemimpinan wasit? Ya untuk sedini hari tadi sih Ya. lumayan lah. Dia cukup adil lah ya. Hmm. Nggak ada yang merugikan gitu. Emang Ya. Ronaldo emang offset sih. Emang offset ya. Jadi untuk kepemimpinan wasit ya nggak ada masalah. Nggak ada gitu masalah. sebenarnya. Dan juga pertandingan juga apa ya? Nggak biasa terlalu saja sih. panas ya. Nggak terlalu panas. Biasanya ya. panas loh Inter Mungkin sama efek Juventus. ada mantan ya. Nah itu. Dan juga ngegolin ya. Iya. Nah, Sedih udahlah. sih sebenarnya kalau dibahas ya. Mau dibahas nggak nih mantan? Biasa lah ya. Berarti di mana memang saya juga melihat kualitas dari permainan Inter memang lebih tenang ya Iya. dibandingin Juventus sendiri, dan juga memang dari sektor tengah pun juga bermain efektif ya. Terlihat dari Hakimi dan siapa ya sayapnya? Ashley Young itu santai sekali ya. iya, terlihat Nyerang santai, dan bertahannya benar-benar. tuh mereka benar-benar Benar-benar nyaman. nyaman gitu, karena mungkin memang nggak ada pressure kali Iya. ya dari Nah, itu dia. sayap Kiri back sayap kanannya. kita ya. Kayak Pabrota mungkin dia sibuk maju mundurnya ya. Kemudian juga Danilo malah cenderung lebih ke bertahan Iya. gitu. Jadi mungkin untuk pressure-nya nggak sekuat waktu lawan Milan ya, waktu mematikan Theo Hernandez Iya. seperti itu. Hakimi tidak bisa Dan dimatikan. juga gimana penampilan Barella dari Inter ya? Nah, itu yang jadi sorotan dini hari tadi ya. Iya. Barella Luar ternyata biasa ya. luar biasa, anak muda yang benar-benar pilihan Conte ya itu. Iya, rekrut apa? Nah, itu biasanya si Juve seperti itu. Tapi Inter udah ini ya, opsi anti Juve ya. Anti Dimana kayak Icardi juga nggak bisa, Nggak bisa. malah harus ke PSG dulu. Icardi udah ngotot banget pengen Iya, pakai nomor 9. Kayaknya sih agak sulit ya, kayak juga Inter, kemudian juga Napoli. Napoli ya, itu juga agak susah sih untuk dapetin pemain-pemain mereka seperti itu. Ya, jadi untuk pertandingan kemarin ya saya bilang sih, dari kalau menurut kita ya, dari Pirlo-nya sendiri pun sudah menyebutkan ya, karena memang apa permainan yang diharapkannya tidak sesuai Iya. ya dengan apa permainan dari pemain Juventus itu sendiri, dia tidak sesuai dengan keinginan Pirlo. Betul. Ya. Sebenarnya itu komposisi lawan Milan cuman minus Dybala aja sih ya. Ya, Diganti sama Morata. ya Dybala kemarin gimana Pak? Main atau tidak? Tidak, kan dia masih cedera. Jadi cedera ya. Ya, jadi untuk Dybala memang cedera dan ya mulai terasa ya. Mulai terasa ternyata. Saya juga heran ya, kenapa pemain Juventus nggak ada yang konsisten gitu loh. Iya, Baik terus nggak ada ya. nggak ada. Ronaldo pun kadang-kadang memble ya. Lawan Milan sama Inter ternyata dia kurang kontribusinya. Iya gitu, walaupun sebet banyak sih peluang dari Iya. Ronaldo, cuman memang agak sulit ya. Agak sulit ternyata.
Kira-kira cerah sosok lah. apa sih yang dibutuhkan Juve yuk kalau melihat pertandingan dari Inter ini? Emang kayaknya sosok Dybala sangat dibutuhkan ya. Kreator penyerangan dari Dybala sendiri sangat berarti ya. Seperti waktu melawan Milan dia asisnya itu tidak terduga kan. Salah satu asis terbaik kayaknya yang pas gol pertama ke Milan ya. Iya betul. Momennya itu sangat indah. Ya waktu CC yang ngegolin ya. Jadi mungkin Dybala ya yang sebenarnya yang agak diharapkan. Iya, Dybala tuh sedikit tapi bisa menunjukkan performa terbaiknya gitu. Kalau mungkin saya sih mungkin sekarang Juventus memang harus mulai ya berbenah ya dari mulai Januari ini ya. Karena sekarang tuh untuk saya nggak tahu juga ya untuk regulasi di Italinya sendiri juga apakah akan berubah untuk komposisi pemain ya. Apakah harus ditambah atau mungkin peraturan untuk memainkan U23-nya itu seperti apa kan? Katanya sih kalau misalkan udah melebihi permainan lebih dari berapa pertandingan gitu, jadi dia tidak bisa balik lagi ke U23 ya. Jadi seperti ada peraturan seperti itu. Kalau menurut saya pribadi mending jangan dulu gitu karena memang kondisi COVID ini pasti banyak pemain yang kena COVID dan otomatis tidak boleh bermain dan itu pun regulasinya 2 minggu kan, gitu loh, regulasi minggu. Kemudian yang COVID ini cuma bukan 1-2 aja Pak, 3 jadi mungkin harus perbaikan ya dari PSSI-nya Italia. Kalau menurut saya pribadi ya, karena dari regulasi, karena memang sudah ada ya untuk pergantian pemain 5, cuman tapi untuk untuk permainan atau untuk komposisi pemainnya kayak misalkan pemain Uni Eropa kan harus batasnya 2 ya. Nah itu ditambah gitu kuotanya gitu. Seperti itu sih kalau saya sih berharapnya seperti, karena kondisi COVID kayak gini ya nggak mungkin lah, dan pasti banyak pemain yang terkena gitu, dan kenanya juga banyak gitu loh. Jadi langkah baiknya ya kalau menurut saya ada perubahan regulasi selama pandemi ini. Iya betul. Tapi kalau menurut saya pandemi sekarang ini ya memang bukan nggak akan hilang gitu loh. Jadi ini kayak new era gitu loh. Iya, new era yang dipaksa kita untuk tetap sehat, jaga kesehatan gitu. Itu. Oke, kita lanjut ke review ya. Kita akan review Supercoppa Italia 2021 ya. Di mana Juventus akan menghadapi Napoli kembali. Ya, tahun kemarin Napoli ya. Ajang balas dendam mungkin ya. Iya. Mudah-mudahan lah jangan terulang kembali seperti tahun yang lalu. Tahun lalu sekedar info ya. Jadi di mana untuk Juventus kalah ya. Itu kalah dalam drama adu penalti, di mana kalahnya 4-2 ya. Iya, 4-2, yaitu yang gagal itu adalah Dybala sama Danilo. Sebenarnya sih Ronaldo main, cuman jadi penendang ke-5 ya. Iya, terakhir. Cuman karena udah kalah 4-2. Ya gimana lagi, dia nggak nendang. Otomatis sudah kalah. Mudah-mudahan nggak usah terjadi lagi. Mudah-mudahan nanti di Supercoppa Italia menjadi ini ya, menjadi sedikit penawar hilangnya rasa sakit ya. Kalah dari Inter Milan. Ya, mudah-mudahan tetap optimis lah ya. Tetap optimis ya. Oke, kita akan langsung bahas ya. Di mana di sini saya akan bahas untuk dari segi pemain ya. Untuk dari kiper sepertinya Buffon ya. Buffon. Dia langganan Coppa Italia atau Supercoppa Italia. Oke, di sini saya siapkan dulu datanya. Maklum nyontek. Iya. Enggak apa-apa, biar pilot datanya. Biar nggak hoax. Oke, jadi untuk kiper pasti yang dipercaya adalah Buffon ya, karena memang untuk sebenarnya sih Juventus nggak terlalu semangat ya untuk Supercoppa. Entah kenapa lah. Jadi mungkin dulu sih sebagai ajang uji coba sih sebenarnya ya, karena bergulir sebelum pertandingan liga dimulai. Gitu biasanya. Jadi sebagai ajang uji coba ya, pemanasan sebelum liga resmi. Ya, liga resminya. Emang resmi sih juga sih ya Supercoppa, cuman mungkin pelatih di sana menganggapnya hanya uji coba saja ya, jadi ajang untuk
apa ya? Jadi seperti uji coba tapi bergengsi sih. Ronaldo aja sempat mencak-mencak dapat Iya. juara 2. Itu Saya dia. tidak suka. Perak katanya, pinginnya emas. Iya, pengennya Alergi emas ya. kalau pakai kalung yang perak katanya. Iya, Aduh. jadi sebagai tahap adaptasi juga ya untuk pemain baru biasanya ya, Iya. seperti itu. Mudah-mudahan Hamzah Rapia bisa menjadi bintang lagi nih. Iya, iya betul-betul. Kayaknya di bawah juga ya untuk Di pemain bawah. muda ya. Mudah-mudahan Oke. di bawah. Untuk starting line up tadi kan Buffon. Untuk lini belakang gimana? Lini belakang Apakah Cielini lagi atau gimana? Kayaknya sih Demiral, Demiral ya. Demiral udah kemungkinan akan starting line Rotasi up lagi ya. lah kayaknya. Kita rotasi ya. Heeh. Kemudian setelah itu Bonucci apakah main? Bonucci kayaknya Selama tidak belum- cedera iya. main aja. dia udah kepercayaan Pirlo kayaknya. Udah Iya. kesayangan. Oke, kemudian untuk mungkin apakah menggunakan formasi 4 back atau 3 back kalau menurut Mang Ion gimana? Melihat pertandingan dini hari tadi ya yang lawan Inter Milan, Prabota itu kayaknya cedera ya, ditarik keluar. Ya. Mungkin Bernadeschi bisa jadi covernya lah Hmm. buat menggantikan Prabota Yes. jadi wingback kiri ya. Wingback kiri ya, main serba bisa kita ya, Lord kita ya. Lewat kita mudah-mudahan lagi bagus-bagusnya kita di Super Copa ya. Seperti itu. Oke, mohon maaf ya kalau ada noisy ya. Oh ya, maklum lah kita di pinggir jalan. Iya. Oke, kemudian berarti kemungkinan 3 atau 4 nih. Kayaknya 4. Danilo 4 ya? bisa main Danilo lagi. main lagi ya. Oke, di posisi kanan berarti. Belum Danilo. tergantikan dia ya. Iya, benar. Cuadradonya belum negatif sih. Oke, kemudian untuk sektor tengah ya, kira-kira apakah McKennie akan starting Kemungkinan line up? besar. Iya sih, saya berharap Saya McKennie. berharap Arthur sama McKennie lah Arthur jadi McKennie starting. ya, Iya. betul. Kemudian siapa lagi? Terus Chiesa kayaknya ya. Chiesa, Chiesa oke. bisa Satu jadi. lagi mungkin di sebelah kiri, apakah Ramsey atau Bentancur kembali? Bentancur kembali kayaknya. Bentancur kembali. Dia tidak Oke. pernah tergantikan kayaknya. Oke, berarti dengan 4-4-2 ya. Mm-mm. Oke, kemudian untuk striker Ronaldo sih kayaknya udah selama dia Nggak ada pilihan sih Ronaldo pilihan. Morata sekarang. Iya. Dybala lagi cedera. Siapa Nah. lagi? Hamzah Rapia mungkin ya. ya. Kita berharap pada Tapi pemain dia muda ini. striker atau tengah Raffia tuh? Striker sih kayaknya. Striker. Saya lihat tengah loh. Masa? Iya. Mungkin second striker lah ya. Memang sih dia posisinya IMF ya, Mm-mm. kayak Ramsey. Ya. Kayak Ramsey. Seperti itu. Kemudian untuk pendamping Ronaldo sendiri, apakah Morata atau Dybala? Mungkin Kulusevski bisa jadi iya, alternatif. Kulusevski ya. Iya. Kayaknya sih Kulusevski ya Mm. di awal-awal. Di ya. awal-awal. Oke, kemungkinan ya untuk pemain cadangan kayaknya juga ada beberapa pemain muda ya yang sempat membuat kita terkejut, Nah, terkejut dari permainan pemain Tunisia ini. Raffia ya, Rapia. Hamzah Raffia. Hamzah Raffia. Saya pikir hanya apa Haji. Gitu. Iya. Ternyata Hamzah Alif Iya. Bakasa ya. Dia muslim nih. Ya dia pemain dari Maroko ya. Maroko apa Tunisia, Oh Tunisia ya. Keturunan Prancis Tunisia dia. Oke. Tapi dia lebih memilih kewarganegaraan Tunisia jadi warga Tunisia. Oh gitu ya. Oke. Kemudian juga saya penasaran terhadap pemain ini ya, Portugal yang pemain mudanya U23 itu siapa namanya? Aduh, Siapa ya? Saya lupa. Oke, nanti kita akan cari dulu ya. Ya, pemain mudanya itu adalah Felix Correa ya. Saya Iya, sebenarnya Correa. penasaran sih ya, apa sebenarnya sih saya lihat sih di U23 atau di Serie C ya. Itu cukup bagus dan menjuarai Coppa Italia apa Super Coppa ya? Serie C itu. Coppa Italinya. Coppa Italia, Coppa Italinya untuk Serie C ya. Dan di sana Felix Correa pun juga berperan penting ya. Seperti itu. Dia menjadi pemain andalan muda. Makanya saya penasaran nih apakah diturunkan. Sebenarnya sih waktu melawan Genoa hampir dimainkan. Iya. Cuman karena mungkin Ronaldo pengen main kali. Iya, jadi pemain Ronaldo dulu aja lah. Ronaldo dulu Karena aja. sempat imbang dulu 2-2 Juventus. Jadi serba salah ya. Iya. Pingin mengincar kemenangan ya harus Ronaldo lah yang Nah itu dia, diturunkan. seperti itu. Oke, jadi untuk pemain muda sih, kemudian juga siapa lagi yang pemain tengahnya lagi untuk Portanova ya? Portanova. Iya, Portanova.
kemarin lawan Genoa sih not bad ya. Iya. Cuman kesannya biasa aja sih. Biasa aja, gitu. belum Bermain memperlihatkan. buruk juga enggak gitu loh, bermain Iya. bagus juga enggak sih. Cari Memang aman dulu kayaknya dia. kayaknya masih cari aman. Kemudian dengan back yang mirip Ronaldo dengan kuncirannya Oh, Dragusin. Ragusin. Radu Apakah Dragusin. Mungkin juga- Radu Dragusin bisa dimainkan ya. Hmm. Alternatif Demiral Dragusin atau Bonucci Cieli ini masih bisa. Ya untuk Banyak Ragusin pilihan. sendiri sih sebenarnya udah caps untuk di Serie A udah 3 ya. Iya. Kalau tidak salah ya sudah Walaupun 3. cuma menggantikan ya. Ya. Jadi cukup ditunggu sih sebenarnya dia jadi pengganti pada saat Juventus menang sih ya. Hmm. Jadi belum Udah terlihat aman. belum terlihat apa ya? Pentingnya. Pressingnya, belum terlihat tackle-nya Iya, ya. iya. Kemudian man to man mappingnya ya, Belum jadi terlihat. belum terlihat ya. Cuman sudah memperlihatkan kebagusannya sedikit lah. Walaupun Seperti- bermain cuman paruh waktu beberapa menit aja, tapi dia memperlihatkan seorang back itu seperti apa gitu. Oke, kemudian kita akan berikan informasi ke teman-teman ya mengenai apa ya, catatan-catatan yang menarik ya yang Betul. perlu kita simak ya mengenai Super Copa ini ya. Super Copa ya. Hmm. Oke, saya nyontek dulu ya, mohon maaf. Oke, untuk saat ini ya klub tersukses untuk di Super Coppa Italia itu adalah Juventus ya. Tetap Juventus lah Tetap ya. Juventus dengan 8 gelarnya ya. Kemudian dan untuk di Super Coppa sendiri itu ternyata bermainnya bukan hanya di Italia saja Iya, dan ada beberapa di kota-kota kayak di Amerika, Di Amerika. kemudian juga di beberapa negara kayak Timur Tengah ya. Timur Tengah, sempat juga di Tripoli Libya Oh ya. iya, Libya. Kemudian Di juga Uni Emirat ya, Uni Ah. Emirat Arab. di Uni Emirat Arab. Iya. Oke. Kemudian juga dan di Cina juga sama ya, Iya. pernah ya. Jadi di mana pertandingan itu ada di Cina, kemudian di Amerika Serikat, di Qatar, ya, kemudian juga di Italia sendiri, Betul. dari Arab Saudi sama di Libya, ya seperti itu. Kemudian sejak pertama kali diadakan Super Coppa ini, tim yang sebanyak 8 kali itu Juventus ya menjadi pemuncak untuk Terbanyak lah ya. terbanyak untuk Mendapatkan meraih gelar Super Coppa Italia gitu. Kemudian untuk 3 terakhir ya, Tiga pertandingan atau terakhir 4 Super Copa. terakhir lah ya, Iya. 4 terakhir kita dari 2017 ya. Iya. 2017 itu Juventus kalah. Ya, Juventus kalah ya. Mm-mm. Lawan Lazio, korek ya kalau misalkan ada kesalahan. Kemudian di 2018-nya itu Menang. Juventus menang Lawan Milan ya. Gol tunggal Ronaldo itu yang Gol disundul. Ronaldo ya. Seperti itulah, mungkin masih terngiang ya. Iya. Kalau saya masih terngiang ya. Kemudian 2019 lawan Lazio di mana Juventus kalah Kalah. ya 1-3 ya. 1-3. Ya seperti yang saya tadi sampaikan, kayaknya Juventus kayak nggak terlalu berminat ya. Mm-mm. Dan terakhir pun juga itu lawan Napoli 2020 ya. 2020 ya, di mana kalah adu penalti, penalti. yaitu seperti yang tadi sampaikan di awal ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk top skor Skor eh, sepanjang ini ya. sepanjang perhelatan Super perhelatan Copa. Super Copa Mhm. itu gol yang apa? Yang banyak itu saat ini masih Alessandro Del Piero ya, dengan koleksi 6 gol, korek ya kalau misalkan salah, dan disusul dengan Paulo Dybala. Ya, Kalau Dybala ternyata masuk juga ya. masuk juga ya. Cuman untuk gol di mana saya juga nggak tahu. Oke. Dybala selalu Kemudian mencetak gol berarti dalam Super Copa. ya seperti itu. Jadi untuk di Super Copa nanti tanggal 20 ya, jangan lupa menyaksikan. Kemudian untuk prediksi skor berapa nih kira-kira? Mudah-mudahan jangan sampai adu penalti ya. Iya. Cukuplah 2-1 aja. Soalnya kalau adu penalti subuh di masjid kelewat Pak. Iya. Sayang untuk jadi imam nanti di masjid dipecat nih sama DKM. Ya biasanya sih kita ya tetap lah dahulukan sholat. Ya biasanya jadi apa ya?
Pas Jangan lupa pulang tahajud udah dulu selesai. ya. Ya, Sebelum nonton tahajud dulu, berdoa Bener, biar bener. Juventus menang gitu. Ya, itu Semalam bagi yang lawan beragama Inter Muslim ya. lupa sih tahajudnya, langsung nonton aja. Jadi ya kalah. Aduh, curhat dulu. Lucu-lucuan dulu, oke. Aduh. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk prediksi berapa? Prediksi 2-1. 2-1 ya. Iya, Kalau karena saya- Napoli juga lagi Iya, bagus-bagusnya. terakhir untuk Semalam kemarin 6-0 loh. 6-0 Dia ya. ngebantai Fiorentina yang pernah ngebantai Juventus. Dia malah bisa ngebantai Fiorentina 6-0. ya, dan Luar biasa. Pemain yang akan bersinar sih kayaknya Ronaldo dan Insigne atau Lozano atau siapa nih? Mertens. Atau Mertens. Ya mudah-mudahan dari Juventus ya. Iya sih. Kalau nggak Chiesa atau Ronaldo lah. Kan kita harus Ramsey. waspada juga ya. Ramsey kaki kirinya udah bagus, jadi baik lagi nih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita berdoa. Oke, itulah untuk pembahasan kita hari ini. Kemudian juga jangan lupa tolong di like, comment, dan subscribe ya. Nah, Kemudian- share ya, share, dan share, juga share, share ya. Kemudian juga untuk teman-teman kira-kira apa nih yang harus kita bahas ya. Jangan malu-malu, Jangan malu-malu. komentar aja. Komen aja ya. Iya, di komen aja, nggak apa-apa, kita menerima kritik dan saran yang membangun. Betul. Ya karena juga like, comment, subscribe itu juga share juga gratis ya. Iya. Mumpung masih gratis. Gratis ya. Betul, betul, betul. Nanti berbayar baru tahu rasa. Nah, buat informasi para Juventini lah. Iya. Ya. Atau mungkin ada HP istrinya ya. Ambil Iya. dulu, buka YouTube, subscribe. Subscribe. Ya. Atau pacarnya, atau mantannya, atau selingkuhannya. Siapa saja boleh lah yang Iya. punya akun YouTube. Seperti itu. Oke, wah kondisi hari ini hujan ya. Alhamdulillah ya. Menangis Juventus ini. Benar-benar nih hati menangis, turun hujan juga. Ya. Alhamdulillah. Oke, itu aja ya dari kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Forza Juve. Forza Juve.